disadari atau bukan bahwa saat ini kita sedang berada di penghujung tahun, yaitu tahun Hijriah, mana orang sama-sama dilupakan dengan momen ataupun bulan yang Allah muliakan ini. Kita lebih sibuk dengan mengurusi urusan dunia, bahkan kita lupa mempersiapkan urusan-urusan yang bersifat akhirat. Maka untuk itu, kesempatan khutbah yang singkat ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa judul khutbah pada siang hari ini adalah refleksi akhir tahun menuju awal tahun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seorang muslim ketika dihadapkan dengan ujung akhir tahun, maka tidak boleh kita lupa adalah histori ataupun sejarah bahwa dulu orang-orang jahiliyah sudah menentukan awal tahun, di mana dulu orang-orang jahiliyah sering menetapkan awal tahun itu dengan terjadinya suatu kejadian yang sangat hebat. Dulu ditentukan awal tahun itu dimulainya dengan permulaan renovasi Ka'bah setelah terjadinya banjir. Lalu kadang-kadang berubah lagi penentuan awal tahunnya itu diganti dengan momentum saat penghancuran pasukan bergajah. Dan kadang-kadang orang jahiliyah dulu menentukan suatu momen itu dengan peristiwa kematian seseorang yang mulia ataupun tokoh masyarakat pada saat itu. Maka menjadi perdebatan sampailah di Khalifah Umar bin Khattab bahwa penentuan awal tahun mendapatkan masukan dari beberapa sahabat. Salah satunya ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa beliau mengusulkan bahwa penentuan awal tahun ataupun akhir tahun dan awal tahun itu ditentukan mulainya dari pertama kali Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasul, ataupun juga peristiwa awal tahun itu ditentukan penanggalannya mengikuti kalender Alexandria ataupun Raja Alexander pada saat itu, ataupun penentuan awal tahunnya itu dimulainya dari awal Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, farriqu bainal haq wal batil wa akhirru, maka aku tentukan awal tahun itu mulai dari pertama kali Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena momen itu terjadi perbedaan antara hak dan yang batil. Maka aku kokohkan awal tahun itu mulai dari Nabi Muhammad SAW hijrah. Maka sampailah saat ini hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penentuan akhir dan awal tahun menjadi tonggak keberhasilan umat Islam terdahulu untuk merencanakan atau menyusun bagaimana kebangkitan Islam pada saat itu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini Allah telah berikan putaran waktu dengan putaran yang sama, mungkin dengan waktu yang berbeda tapi substansi yang sama. Bagaimana seorang muslim itu lebih melihat ataupun lebih menekankan ini bukan awal tahun, ini adalah akhir tahun, sehingga banyak masyarakat pada saat itu menyucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 itu, la masjidun 'alat taqwa ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin. Sungguh masjid-masjid pada saat itu, yaitu Masjid Quba pada saat itu dibangun, itu dibangun atas dasar takwa dan kamu berhak untuk sholat di dalamnya. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu. Pada saat itu dulu banyak sekali laki-laki yang ingin menyucikan hatinya. Maka wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka Allah sangat menyukai orang-orang yang
ingin menyucikan dirinya. Dalam artian apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berputarnya waktu, bergantinya hari, bergantinya bulan, bahkan bergantinya tahun. Maka yang harus kita sama-sama tekankan pada saat ini adalah bagaimana hati kita ini bersih. Karena kita tidak tahu suatu saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita ini kotor, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan barang-barang yang haram kita makan, bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah? Maka yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingat ya, suatu saat nanti ada hari tidak akan bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka momen pada saat itu sahabat dan kaum muslimin pada saat itu sama-sama lebih dekat dengan masjid, lebih menyucikan dirinya, ingat dengan Allah. Lalu bagaimana kita saat ini yang hidup di tahun 2024? Kadang-kadang kita tahu ini adalah akhir tahun dan akan terjadi awal tahun baru Hijriah. Kita dengar kadang-kadang dari pengurus masjid, kadang-kadang kita dengar dari penceramah-penceramah. Kalaupun kita tidak ke masjid pun kita nggak tahu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu bagaimana? Kapan kita mau menyucikan hatinya jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasabu qabla an tuhasabu. Mengintrospeksilah dirimu sebelum kau diintrospeksi. Hisablah amal perbuatanmu sebelum kamu dihisab. Maka refleksi akhir tahun menuju awal tahun ini, yang pertama yang ingin Khadim sampaikan adalah mari kita putar kembali masa lalu kita yang sudah kita lalui. Barangkali masa lalu kita ini kelam, barangkali masa lalu kita ini penuh dengan maksiat, tipu daya, bahkan keharaman, kegelimangan dengan maksiat. Maka perlu akhir tahun ini kita putar balik. Ya Allah, sampai kapan aku hidup di atas muka bumi ini bergelimangan dengan dosa? Mungkin hari ini, tahun ini adalah tahun terakhirku ya Allah. Introspeksi diri jamaah. Kalau kita tidak ditekankan seperti itu, maka tak ada bedanya ini bulan Dzulhijjah maupun besok bulan Muharram maupun besok bulan apalagi, tak ada peduli. Maka ketika kondisi seperti itu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin sudah tidak ada lagi peduli dengan agama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang-orang cenderung dengan suka dengan mengejar dunia dan lebih takut resiko ataupun takut kematian. Maka memutar masa lalu itu bagian dari muhasabah diri kita. Menghitung-hitung berapa amal yang sudah kita lakukan, berapa dosa yang sudah kita lakukan. Toh kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di awal tahun. Maka pasti refleksi akhir tahun itu kita, yang kedua adalah memiliki niat yang baik untuk membangun pribadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya hari ini itu harus lebih baik. Man kana yaumuhu, siapa yang harinya ini musawiyan, sama dengan hari yang kemarin, maka itu dikatakan rugi. Wa huwa rasikh, maka termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, padahal sama kita hari yang kemarin. Apalagi man kana yaumuhu syarrun, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, naudzubillahi min dzalik, fala'natullahi alaih, barangkali dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka hari ini haruslah lebih baik daripada hari-hari yang akan kita lalui. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kemarin itu adalah anugerah yang Allah telah berikan, hari-hari kemarin yang kita lalui itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari istimewa yang Allah telah berikan, karena hari ini adalah Allah telah berikan kita hidup. Tapi esok itu adalah misteri bagi siapapun yang hidup di atas muka bumi ini. Tidak akan tahu siapa, berapa usia kita yang kita akan lalui. Boleh jadi 40, 50 sampai 60 tahun kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung tahun ini marilah sama-sama kita muhasabah.
memperbaiki amal ibadah yang pernah kita tinggalkan barangkali, memiliki niat yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari yang kita lalui, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.